saya Nek Sevlina dengan NPM 2404110288 dari Program Studi Administrasi Publik dengan kelas Bela Negara G125. Nah, hari ini saya ingin memberikan ringkasan garis besar dari artikel saya yang berjudul Penguatan Nilai-Nilai Bela Negara dalam Tata Kelola Administrasi Publik Indonesia. Nah, topik yang saya angkat ini bukan untuk mengkritik atau menyinggung siapapun, terutama para aparatur sipil negara yang sudah bekerja keras melayani masyarakat. Sebaliknya, penelitian saya ini bertujuan untuk mengunggah kesadaran bersama bahwa semangat bela negara bisa menjadi fondasi moral dan etika yang memperkuat kualitas birokrasi Indonesia. Nah, kita semua tahu di era digital seperti sekarang, birokrasi dituntut untuk semakin cepat, efisien, dan transparan. Namun, di balik kemajuan itu tetap ada tantangan moral yang harus dihadapi. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2023, lebih dari 60% kasus korupsi di Indonesia melibatkan aparatur sipil negara. Dan menurut survei Lembaga Administrasi Negara tahun 2022, hanya sekitar 58% ASN yang memiliki kesadaran bela negara yang tinggi. Data ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk merefleksikan bahwa sistem dan budaya kerja kita masih perlu diperkuat dengan nilai-nilai kebangsaan. Dari sinilah artikel saya ini berangkat dengan dua fokus utama. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai dasar bela negara diterapkan dalam administrasi publik Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana strategi penguatannya itu bisa dilakukan dalam pembinaan ASN dan kebijakan publik. Nah, artikel saya ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur akademik, kebijakan pemerintah, dan laporan dari lembaga seperti Kemenpan RB, LAN, dan KPK. Tujuannya di sini adalah untuk memahami bagaimana nilai bela negara bisa diinternalisasikan dalam tata kelola administrasi publik secara sistematik. Nah, jadi tidak hanya pada level individu ASN, tapi juga dalam budaya organisasi pemerintahan. Nah, hasil kajian ini itu menunjukkan bahwa nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, kesetiaan pada Pancasila, kesadaran berbangsa, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara sangat relevan dengan etika dan profesionalisme ASN. Misalnya nih, cinta tanah air, berarti ASN menempatkan kepentingan publik itu di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, lalu ada kesetiaan pada Pancasila, itu tuh menjadi dasar moral untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Sementara semangat rela berkorban mencerminkan kesediaan ASN untuk melayani masyarakat meski dalam keterbatasan. Nah, semangat itulah yang sebenarnya sudah banyak diwujudkan oleh para ASN di berbagai daerah. Nah, mereka itu yang tetap berdedikasi di lapangan bahkan dalam kondisi sulit. Nah, nilai-nilai bela negara ini juga telah diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata nih. Jadi contohnya tuh melalui program ASN berakhlak yang diluncurkan Kemenpan RB pada tahun 2022. Berakhlak adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, program ini tuh adalah wujud nyata upaya untuk menanamkan nilai-nilai bela negara secara modern, agar ASN tidak hanya profesional secara teknis, tapi juga kuat secara moral dan nasionalisme. Selain itu, penguatan nilai bela negara juga dilakukan melalui pendidikan karakter dan etika publik. Lembaga Administrasi Negara bahkan telah memasukkan modul bela negara dalam pelatihan kepemimpinan ASN. Namun, agar lebih efektif, sistem penghargaan dan sanksi perlu ditegaskan dengan adil. ASN yang berintegritas tinggi perlu diapresiasi, sementara pelanggaran etika harus ditindak tegas, bukan untuk menghukum, tapi untuk membangun budaya birokrasi yang bersih dan bermanfaat. Bermartabat. Budaya organisasi yang berbasis etika publik dan moralitas nasional juga menjadi kunci, seperti yang dikatakan oleh Denhart pada tahun 2015 dalam konsep The New Public Service. Administrasi publik itu bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Artinya, ASN sejati adalah mereka yang melayani rakyat dengan hati, bukan sekedar menjalankan tugas. Inilah esensi bela negara yang sesungguhnya di era birokrasi modern. Sebagai penutup, artikel saya ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai bela negara sangat penting dalam membangun ASN yang profesional, jujur, berorientasi pada kepentingan nasional,
dan melalui pendidikan, pembinaan, dan budaya kerja birokrasi yang berlandaskan moral kebangsaan, nilai-nilai seperti cinta tanah air, kesetiaan pada Pancasila, dan semangat rela berkorban bisa diinternalisasi secara sistematis. Nah, dengan begitu, bela negara itu bukan lagi sekadar slogan seremonial, tetapi menjadi roh yang menjiwai tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkarakter nasionalis. Nah, di sini saya ingin menegaskan kembali, artikel saya ini tidak bermaksud menyinggung atau menghakimi ASN manapun. Sebaliknya, ini adalah ajakan positif untuk bersama-sama memperkuat semangat bela negara di setiap aspek pelayanan publik. Karena sejatinya bela negara tidak dimulai dari senjata, tapi dari sikap dan hati. Ketika ASN bekerja dengan jujur, transparan, dan penuh dedikasi, disitulah semangat bela negara benar-benar hidup. Dan ketika semangat itu tumbuh dalam diri setiap aparatur, Indonesia akan memiliki birokrasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga berjiwa nasionalis dan berintegritas tinggi. Baik, segitu penjelasan dari artikel saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.